Halo kawan Puan, balik lagi di program Her Story, masih bersama saya Siti Urja dan Ibu Alimatul Kiptiah. Baik, meneruskan perbincangan yang tadi nih, seru banget tentang perbedaan relasi perempuan dan laki-laki, terutama di dalam rumah tangga. Nah, sekarang aku mau tanya nih Bu, bagaimana kalau perempuan itu tidak berkeluarga atau memilih untuk menjadi single atau lajang? Oke, jadi bagaimana ya kerentanan yang dihadapi oleh perempuan yang belum berkeluarga atau Iya. masih lajang di masa pandemi COVID-19 ini ya? Apakah kalau tadi kita bicara tentang beban ganda, beban berlebih karena dia berpasangan ya. Lalu bagaimana sebenarnya kalau ini dia tidak berkeluarga? Apakah juga akan mengalami dampak yang serupa dengan perempuan yang berkeluarga gitu ya? Nah, menurut saya sih sebenarnya antara yang berkeluarga dan yang tidak untuk masa COVID-19 ini perempuan sama-sama rentannya ya. Jadi perempuan yang lajang pun itu sama rentannya dengan perempuan yang sudah berkeluarga. Kenapa? Karena dampak ini sebenarnya tidak hanya pada relasi atau share tanggung jawab pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga ya, tetapi juga bagi mereka yang lajang, kesendirian di rumah dalam waktu yang panjang dan di tempat yang sama itu juga dapat menyebabkan kejenuhan. Kalau dulu misalnya ketika masih tidak COVID ya, dia sendirian, dia sudah bosen mungkin pergi ke kafe mana, ngobrol kemana sama teman-temannya ya, karena nggak ada keluarga bersama dia misalnya. Tetapi kalau sekarang gimana? Kan semuanya kan jadi harus memanage diri sendiri dan tanpa teman gitu. Itu yang pertama. Nah, selain itu, perempuan-perempuan yang lajang tidak berkeluarga ini saat ini juga dari laporan yang ada itu mengalami peningkatan kekerasan yang berbasis online. Katakanlah teman-teman dekatnya ya, katakanlah pacarnya misalnya gitu kan. Kalau dulu ketika belum COVID kan ketemu. Nah, sekarang kan semuanya kan lewat online. Lah, kadang-kadang di masa COVID ini tidak jarang pasangan yang belum menikah karena nggak bisa ketemu tadi, lalu dia memanfaatkan daring ya online untuk kemudian mengekspresikan, termasuk mungkin mengekspresikan hasrat seksualnya. Nah, ketika itu terjadi, maka tidak jarang para perempuan-perempuan itu kemudian dengan tanpa sadar dia mencoba untuk mengikuti apa keinginan daripada sang pasangannya yang jauh di sana dengan mungkin melepas lembaran-lembaran yang ada dalam tubuhnya, misalnya kemudian dia foto lalu di-share dan lain sebagainya itu. Karena itu pemaksaan untuk memperlihatkan hal-hal yang seharusnya tidak diperlukan itu menjadi sesuatu yang perlu disadari di masa COVID-19 ini, terutama bagi mereka yang masih melajang. Berarti sebenarnya kekerasan itu nggak hanya terjadi sama perempuan yang udah berkeluarga ya, perempuan single juga bisa kena kekerasan berbasis cyber. Terus gimana Bu cara kita mencegah kekerasan ini, terutama untuk perempuan yang terutama di masa COVID sih, baik itu yang udah berkeluarga atau yang single? Oke, tadi kalau yang berkeluarga kan bebannya tentang beban berlebih ya, dampaknya ya, salah satunya. Karena itu solusinya adalah kita mencoba mendiskusikan dengan pasangan kita untuk share tanggung jawab. Bahwa pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan itu dilaksanakan bukan dengan alat reproduksi, tapi itu dilakukan dengan tangan dan kemampuan dan keahlian. Sehingga itu dimiliki oleh ayah, ibu, ataupun suami istri. Karena itu nggak ada alasan lagi bahwa menyapu, ndulang anak ya, menyuapin anak itu adalah kodrat perempuan, bukan. Kenapa? Karena itu tidak dilakukan dengan alat reproduksi, tapi itu dilakukan dengan tangan dan kesabaran. Yang itu dimiliki oleh suami istri ataupun juga ayah dan ibu. Karena itu, share tanggung jawab pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan. Jadi para suami, para laki-laki, kalau melakukan pekerjaan mencuci piring, jangan bilang saya sedang membantu pekerjaan istri. Bukan. Itu adalah bagian daripada tanggung jawab Anda. Gitu. Kenapa? Karena ini beda ya, kita harus merubah cara berpikir kita. Yaitu dari membantu menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga para bapak-bapak, para laki-laki itu harus memahami bahwa
mencuci piring itu juga bagian daripada tanggung jawab saya. Kalau saat ini misalnya puasa-puasa ya, dulang anak ketika anak sahur ngantuk-ngantuk gitu ya, ya itu juga bagian daripada tanggung jawab ayah, tidak hanya tanggung jawab ibu gitu. Ya misalnya anak kita yang masih 8 tahun, 7 tahun belajar puasa gitu kan, sering toh ngantuk-ngantuk capek gitu ya. Itu nggak hanya ibunya saja dong yang bantu nyuapin sambil membukakan matanya, tapi bapak juga di situ gitu. Ini kadang-kadang wah itu kan mendidik itu kan pekerjaan perempuan gitu ya, misalnya kalau dalam tradisi Islam gitu ya. Padahal surat pendidikan itu dalam surat Luqman loh, bukan surat An-Nisa loh. Itu kan kalau dalam Al-Qur'an itu kan wa id qala Luqmanu libni wa yang itu ya bunaya ya. Hei Luqman, didiklah anakmu. Luqman, bukan Nisa gitu. Tapi orang kemudian memahami bahwa pendidikan anak itu adalah kewajiban ibu. Nah, itu sesuatu yang harus diluruskan. Apalagi ada hadis ya bahwa setiap anak itu dalam keadaan suci, kemudian ayah dan ibunya lah yang menjadikan dia mau seperti apa, bukan hanya ibunya. Karena itu dengan pemahaman ini tidak ada lagi bahwa kalau anak nakal itu yang disalahkan ibunya, anak kurang bagus, anak kurang pintar itu ya salah kedua orang tuanya kan gitu. Untuk bekerja sama mendampingi anak. Itu bagi yang berkeluarga. Nah, bagi yang tadi persoalan yang belum menikah tadi, karena kebanyakan ada kasusnya adalah kasus kekerasan seksual online, maka harus mempunyai kecerdasan digital. Ya, konsep kecerdasan digital untuk memahami mana yang perlu saya share kepada orang lain dan mana yang harus saya keep, ya harus saya simpan sendiri, dan mana hal-hal yang harus saya videokan dan mana yang tidak, itu harus dipahami. Jadi kalau kita bicara kecerdasan digital, ada aspek pengetahuan, ada aspek nilai, dan ada aspek sikap. Yang salah satu daripada kecerdasan digital itu adalah tentang aspek bagaimana kita bisa mengatur diri kita sendiri untuk menunjukkan tubuh-tubuh mana yang perlu kita foto dan kita share, dan tubuh mana yang tidak perlu difoto dan tidak di-share. Saya pikir itu Mbak solusinya, yaitu share tanggung jawab dan juga bagaimana mempunyai kecerdasan digital yang bagus. Baik, saya rasa publik juga mau tahu nih apa yang udah dilakuin Komnas Perempuan terkait persoalan ini. Tapi sebelum kita lanjut, kita break sejenak dulu setelah yang satu ini.